Selamat malam pendengar radio Berita Kasih yang saya kasih dalam Tuhan. Apa kabarnya pada malam hari ini? Tentu saya ucapkan semoga Anda sedang dalam penyertaan Yesus Kristus Tuhan kita. Karena dalam keadaan apapun saudara yang kasih dalam Tuhan, suka duka, kekayaan, kemiskinan, sakit, sehat, jikalau kita berada dalam penyertaan Yesus Kristus dalam lindungan dan kasih setianya, tentu semua itu bekerja untuk kebaikan kita. Dan saudara yang kasih Tuhan, Anda bersama dengan saya, Dr. Stephen Einstein Liao, dalam acara Mutiara Kebenaran. Dan seperti yang sudah kita bahas pada hari yang lalu atau kemarin, bahwa Mutiara Kebenaran ini membahas kebenaran Alkitab, mulai dari Kejadian. Jadi kita akan mulai dari Perjanjian Lama, karena fokus kita pada Perjanjian Lama. Kita mulai dari Kejadian, kita akan lanjutkan satu pasal satu hari hingga kita menyelesaikan kitab-kitab tertentu. Dan kita akan mulai dari kitab Kejadian, dan 50 pasal kitab Kejadian ini akan kita selesaikan dalam 50 sesi yang masing-masing berdurasi 1 jam. Oke, dan kita masuk ke dalam Kejadian pasal yang kedua. Sedikit untuk mengulang bahwa kitab Kejadian sebagai kitab pertama dalam Alkitab adalah kitab yang sangat penting, kitab yang mendasar bisa kita katakan, sebagai suatu fondasi bagi semua kitab yang lain. Suatu fondasi rumah tentunya kita harapkan terbuat dari bahan yang sangat kuat. Nah, demikian juga kitab Kejadian sebagai fondasi dari seluruh Alkitab yang lain harus juga sangat kuat. Dan saudara kasih Tuhan, tidak heran bahwa kitab ini adalah kitab yang banyak sekali diserang, terutama oleh banyak teori-teori pada zaman modern ini. Ada teori evolusi yang ingin mengatakan bahwa kitab Kejadian adalah suatu mitos saja. Tetapi tidak demikian, saudara. Kitab Kejadian mencatatkan fakta. Ini bukan hanya sekedar dongeng, bukan hanya sekedar puisi-puisi yang alegoris, tetapi ada fakta-fakta sejarah yang dicatat di sini. Fakta sejarah tentang penciptaan yang terjadi dalam 6 hari, seperti yang telah kita bahas dalam pasal yang pertama. Dan saudara kasih Tuhan, kita masuk ke dalam pasalnya yang kedua. Dan sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur karena kasih penyertaan-Mu pada hari ini. Kami mengucap syukur kami diperbolehkan mendapat kesempatan untuk membahas firman-Mu, terutama kitab Kejadian ya Tuhan. Dan kami akan melihat pasal 2 pada malam hari ini. Kiranya Engkau yang menolong kami untuk dapat mengerti firman-Mu, bukan saja mengerti tetapi dapat menerapkannya dan bahkan memberitakannya kepada sebanyak mungkin orang. Kami berdoa ya Tuhan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pencinta RBK dan pendengar setia RBK dimanapun Anda berada, mari kita buka bersama Alkitab kita di dalam Kejadian pasalnya yang kedua. Kejadian pasalnya yang kedua. Oke, dan kita akan lihat lagi. Seperti biasa kita akan baca ya. Saya akan mulai dari ayat 1 sampai ayat yang keempat terlebih dahulu. Kejadian pasal yang kedua, ayat 1 hingga ayat yang keempat. Firman Tuhan berbunyi demikian. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Pasal 2 mulai dari ayat 1 sampai ayat 4 bagaikan suatu rangkuman atau penutup dari kisah penciptaan yang telah demikian gamblang dijelaskan di dalam pasal yang pertama. Seperti yang sudah kita bahas kemarin, banyak orang yang meragukan catatan Kejadian tentang penciptaan. Tetapi bagi orang percaya, saudara yang kasih Tuhan, kalau Anda percaya kepada Yesus Kristus, maka tidak ada alasan untuk tidak percaya kitab Kejadian, terutama pasal 1 sampai pasal 11 ya, pasal 1 yang kita bahas kemarin, sebagai sesuatu fakta ya. Saya tanya kepada Anda, kalau Anda mau percaya kata-kata Alkitab bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dunia, mengapa Anda tidak mau percaya ketika Alkitab mengatakan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari?
Oh saudara, kalau Anda mau percaya yang satu, kenapa Anda tidak percaya yang lain? Justru inilah trik dari iblis. Iblis mencoba untuk membuat kita meragukan apa yang dikatakan oleh Tuhan di dalam kitab Kejadian, bahwa dia menciptakan langit dan bumi, dan bahwa dia melakukannya dalam 6 hari, bukan dalam 6 juta tahun atau dalam 6 miliar tahun. Tidak, 6 hari saudara. 6 hari sebagaimana kita kenal. Kalau Alkitab bilang 6 hari, maka saya percaya 6 hari. Tapi banyak orang terpengaruh oleh kata para tanda kutip para ahli, tanda kutip para ilmuwan, lebih memilih untuk percaya bahwa semua itu terjadi dalam jutaan atau miliaran tahun. Saudara yang kasih Tuhan, ketika orang mulai percaya kepada yang dinamakan teori evolusi itu, yang saya boleh katakan sama sekali tanpa ya bukti ilmiah sedikit pun, ya banyak orang pikir banyak ilmuwan percaya evolusi, banyak buku-buku ilmu pengetahuan mengedepankan evolusi, maka tentunya evolusi banyak didukung oleh fakta-fakta. Sama sekali tidak, saudara yang kasih Tuhan. Kalau Anda mau mempelajari topik ini secara lebih mendetil, evolusi sebenarnya lebih merupakan suatu iman, ya. Benar saya katakan, evolusi adalah suatu iman bahwa segala sesuatu yang terjadi ini berasal dari suatu ledakan, saudara. Suatu ledakan, dan ledakannya berasal dari mana kita juga tidak diberitahu dan tidak ada cara untuk mengetahuinya. Nah, itu adalah suatu iman yang sangat luar biasa besar, iman yang sangat buta kalau saya bilang, karena melanggar banyak sekali hukum-hukum alam dan melanggar banyak sekali hukum observasi kita. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, trik iblis adalah kalau sampai Anda sudah bisa percaya kepada teori evolusi, maka Anda akan meragukan apa yang dikatakan Alkitab di dalam Kejadian. Kalau Anda mulai meragukan apa yang dikatakan Alkitab dalam Kejadian, bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, ya, maka Anda akan mulai meragukan semua bagian Alkitab yang lain. Anda akan mulai meragukan apa kata Alkitab tentang Yesus Kristus, bahwa dia adalah Allah yang menjadi manusia, bahwa dia datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia, bahwa ia mati dan bahwa ia bangkit kembali pada hari yang ketiga. Ya, mungkin Anda akan terpancing, tidak segera saudara, tapi lambat laun. Oleh sebab itulah di negara-negara yang mengajarkan evolusi, kekristenan semakin lama semakin ditinggalkan. Mengapa? Ya, kalau Kejadian sebagai bagian pertama Alkitab salah, untuk apa kita percaya bagian-bagian berikut dari Alkitab? Nah, kalau misalnya Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari itu bisa kita bikin sebagai suatu puisi yang tidak jelas, yang maksudnya 6 hari, maksudnya 6 miliar tahun, ya, maka kita juga dapat melakukan hal yang sama kepada semua bagian pengajaran Alkitab lainnya tentang Yesus bangkit dari antara orang mati. Mungkin itu hanya sekedar halusinasi, atau itu mungkin hanya sekedar bahasa puitis, ya, atau lain sebagainya. Suatu trik iblis yang sangat berhasil, saudara kasih Tuhan. Tapi kalau kita baca di dalam Kejadian 2 ini, kata kita di pasal 2, Allah dengan tegas mengatakan, ya, bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi, bahkan sesudah 6 hari itu semua finish, saudara. 6 hari. Dan ayat yang kedua dikatakan, maka pada hari yang ketujuh Allah sudah selesai dari pekerjaan yang dibuatnya itu, dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Ia berhenti. Nah, dikatakan Allah berhenti. Ada banyak orang yang mencemooh, mengapa Allah berhenti? Apakah karena dia capek katanya? Saudara yang kasih Tuhan, ya, karena Tuhan menyuruh kita beristirahat pada hari yang ketujuh, atau menyuruh orang Israel beristirahat pada hari yang ketujuh. Banyak orang yang berpikir, jangan-jangan Allah waktu menciptakan juga capek pada hari yang ketujuh. Sama sekali jauh sekali dari kenyataan, saudara. Allah adalah Allah yang maha kuasa, dia tidak tahu capek. Dia tidak tahu tentang harus mengasuh untuk menghimpun energi. Tetapi apa yang dikatakan di sini bahwa Allah berhenti. Mengapa Allah berhenti? Allah berhenti bukan karena dia capek, tetapi ayat ini membuatnya jelas. Allah berhenti karena pekerjaannya sudah selesai. Jadi alasan Allah berhenti adalah karena ia sudah menyelesaikan pekerjaannya. Nah, mengapa Allah memilih untuk berhenti pada hari ketujuh? Mengapa Allah memilih untuk menciptakan dalam 6 hari, ya, dan istirahat pada hari yang ketujuh? Mengapa Allah tidak menciptakan dalam 5 hari, ya, atau dalam 8 hari, atau dalam 10 hari? Saudara yang kasih, pertanyaan yang bagus sekali, ya. Dan ini adalah tentunya keputusan Allah. Dan salah satu alasan yang bisa kita lihat adalah bahwa Allah ingin memberikan pola kepada manusia untuk sebagai pola kita bekerja. Dan rupanya Allah ingin supaya manusia ikut contoh teladan yang dia berikan, yaitu 6 hari bekerja dan 1 hari beristirahat. Dan dalam penelitian modern,
kita dapatkan bahwa ini adalah suatu perbandingan yang ideal, ya, 6 hari bekerja dan 1 hari istirahat. Banyak negara-negara yang sudah mencoba untuk menghilangkan 1 hari istirahat ini. Dulu pada zaman revolusi di negara Prancis pernah dicoba bahwa mereka mencoba untuk menghilangkan istilah minggu, ya, istilah minggu. Jadi maksudnya saat 1 minggu kan 7 hari. Nah, mereka ada negara yang mencoba untuk membuat satu unit itu 10 hari. Jadi mereka mau hilangkan sistem 7 hari, ya. Siklusnya jangan 7 hari katanya, siklusnya 10 hari, tetapi nyatanya tidak bisa bekerja, saudara sekalian. Gagal total sistem itu, ya. Dan manusia kembali kepada sistem 1 minggu 7 hari. Dan kita bisa bertanya lagi, dari mana? Mengapa di kebudayaan berbagai bangsa selalu 1 minggu 7 hari, ya? Selalu 1 minggu 7 hari. Mengapa? Karena semuanya mendapatkan ide itu dari Tuhan pencipta mereka, sehingga mereka meneruskannya sampai kepada hari ini. Dan itulah yang diberitahukan oleh Tuhan di dalam Keluaran. Coba kita buka sebentar. Dalam Keluaran pasalnya yang ke-20, ya. Keluaran pasal 20 mulai ayat yang ke-8 dan beberapa ayat seterusnya saya bacakan. Keluaran 20 ayat 8 dan seterusnya. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Ya, sungguh luar biasa, saudara yang Tuhan. Kita dapatkan bahwa Tuhan memang membuat, ya, pola dia menciptakan langit dan bumi sebagai pola yang diikuti oleh manusia, yaitu 6 hari bekerja dan 1 hari beristirahat. Dan saudara yang kasih Tuhan, itulah yang indah bagi kita dan yang sebaiknya kita ikuti juga. Oke, kita kembali ke dalam Kejadian pasal yang kedua. Di dalam Kejadian pasal kedua ini, kalau kita perhatikan ayatnya yang keempat, dikatakan, demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu ia diciptakan, pada waktu diciptakan. Kata riwayat ini adalah kata yang menarik, ya, di dalam bahasa aslinya atau bahasa Ibrani. Anda perlu tahu bahwa kitab-kitab Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani, ya. Dan kita percaya bahwa bahasa Ibrani adalah bahasa manusia yang pertama, ya, bahasa yang dipakai oleh Adam, bahasa yang dipakai oleh keturunan Adam yang awal-awal, ya. Itu adalah bahasa Ibrani. Mengapa? Ya. Nah, kita akan lihat nanti bukti-buktinya. Tetapi dalam bahasa Ibrani, kata riwayat di sini adalah kata toledot, ya. Toledot. Dan kalau kita perhatikan, toledot ini adalah salah satu kata yang beberapa kali diulang di dalam kitab Kejadian, ya, dalam tempat-tempat yang cukup strategis, ya. Antara lain di dalam pasal 5 ayat 1, inilah daftar keturunan Adam, ya, daftar keturunan Adam. Itu adalah toledotnya Adam, katanya, toledotnya Adam. Jadi dalam pasal 2 ayat 4 ada toledotnya langit dan bumi, atau riwayat langit dan bumi, atau bisa kita bilang, ya, silsilah langit dan bumi, riwayat, ya. Dan di dalam pasal 5 ayat 1 ada riwayatnya Adam, gitu, atau catatannya Adam, ya, catatan Adam. Sehingga ada suatu teori yang cukup kuat, ya, cukup bagus, yang mengatakan bahwa toledotnya Adam ditulis oleh Adam, begitu, ya. Dan seterusnya kita akan lihat nanti toledotnya Adam ditulis oleh Adam. Jadi dari pasal 2 ayat 4 sampai pasal 5 ayat 1 itu kemungkinan besar ditulis oleh Adam, ya. Dan kemudian diteruskan turun temurun, ya, istilahnya diwariskan turun temurun sampai kepada Musa yang akhirnya mengkompilasi atau mengedit semuanya menjadi satu
satu buku. Oke. Nah, sedangkan dari pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 4 ada riwayat langit dan bumi. Nah, siapa yang tulis ini? Tentunya tidak ada satu orang manusia pun yang hidup pada zaman itu, ya pada waktu itu, untuk menyaksikan Allah menciptakan segala sesuatu. Oleh karena itu, sah bagi kita untuk mengasumsikan bahwa Kejadian 1 ayat 1 sampai 2 ayat 4 itu ditulis atau diwahyukan langsung oleh Tuhan. Nah, kita lanjutkan lagi pembacaan Alkitab kita dari ayatnya yang ke-4b sampai ayat yang ke-7. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya. Pasal 2 terutama berhubungan dengan atau menceritakan tentang penciptaan manusia. Dan sering ada orang yang mencoba untuk berlagak pintar dan mereka berkata bahwa lihat, penciptaan manusia di dalam Kejadian pasal 1 berbeda dengan kisah penciptaan manusia dalam Kejadian pasalnya yang kedua. Dan dengan demikian seolah-olah mereka ingin berkata bahwa telah terjadi suatu kesalahan, ya. Karena dalam Kejadian pasal 1 singkat saja, ya. Contohnya Kejadian 1 ayat 27. Dikatakan di situ, maka Allah menciptakan manusia di bumi, manusia itu menurut gambarnya, ya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi di pasal 1 ada suatu pernyataan yang sederhana mengenai Allah menciptakan manusia sepasang, ya, laki-laki dan perempuan. Nah, sedangkan kita dapatkan di pasal 2 kok prosesnya lumayan bertahap-tahap, ya. Nah, sebenarnya tidak ada masalah, ya, kalau kita mau membuka pikiran kita bahwa dalam Kejadian pasal 1 Allah menceritakan suatu rangkuman, ya, kalau bisa kita bilang suatu rangkuman, suatu ringkasan, suatu pernyataan pendek tentang bahwa dia menciptakan laki-laki, ya. Sedangkan di pasal 2 dia menjelaskan secara lebih mendetil bagaimana caranya dia menciptakan laki-laki dan wanita itu atau manusia. Nah, dengan pengertian itu kita perhatikan pasal 2 ini. Rupanya pada hari yang ke-6, jadi Allah sudah menciptakan berbagai hal. Allah sudah ciptakan planet bumi ini yang tadinya hanya air saja, tapi Allah sudah ciptakan, sudah bikin atmosfer atau langit, cakrawala, ya, dan memisahkan langit yang air yang di atas dengan air yang di bawah. Kemudian air yang di bawah juga akhirnya Tuhan munculkan daratan-daratan pada mana manusia bisa hidup, ya. Kemudian di atas daratan itu Tuhan taburkan benih-benih tumbuh-tumbuhan pada hari yang ketiga, dan Allah sudah hias luar angkasa di luar bumi ini dengan berbagai objek-objek penerang, ya, ada yang matahari, ada bintang, bulan dan lain sebagainya. Ada yang kelima, Allah sudah ciptakan burung-burung, ya, kemudian binatang-binatang air, ya, seperti ikan dan lain sebagainya. Nah, pada hari yang keenam, pada awal-awal hari, Allah sudah ciptakan juga binatang-binatang darat, saudara. Allah sudah ciptakan binatang darat, dan Allah menjelaskan di sini, Tuhan jelaskan, ya, bahwa ketika Tuhan menciptakan bumi dan langit dan bumi, belum ada semak apapun di bumi. Jadi belum ada namanya semak-semak, ya, karena yang ada barulah pohon-pohon, ya, tumbuh-tumbuhan, ya. Nah, dikatakan pada waktu itu situasinya berbeda dengan hari ini, ya. Pada hari itu tidak ada hujan, saudara kasih Tuhan, tidak ada hujan. Mengapa? Sistem hidrologi waktu itu masih sangat berbeda, ya. Kita tahu bahwa pada waktu itu, seperti saya katakan kemarin dalam pembahasan pasal 1, ada suatu kanopi air, ya, suatu lapisan air yang mengelilingi bumi waktu itu yang tidak ada lagi hari ini, ya.
Dan air itu kemana? Air itu hilang pada saat air bah, yaitu air itu tercurah ke bawah. Nah, demikian juga sistem hidrologi, siklus hidrologi pada zaman sebelum air bah berbeda dengan zaman sesudah air bah. Sebelum air bah, sepertinya air berputar ya dengan cara yang berbeda, yaitu lewat bawah ya, mungkin ada lewat lorong-lorong air bawah tanah lain sebagainya. Dan cara tumbuh-tumbuhan mendapatkan kelembaban yang cukup bagi mereka bukanlah dengan cara menunggu hujan, tetapi apa? Katanya pagi-pagi ya kabut akan naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Dan pada pagi-pagi, satu pagi seperti itulah ya, pada pagi minggu yang hari yang ke-6 katanya Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Jadi manusia dibentuk dari debu tanah. Manusia terdiri dari unsur yang sama dengan tanah, saudara. Nah, mungkin bagi orang-orang zaman dulu ini tidak jelas ya, tetapi bagi kita zaman sekarang sudah jelas bahwa memang manusia terdiri dari unsur yang sama dengan tanah, saudara. Di tanah ada atom-atom, ada nitrogen ya, ada karbon, hidrogen, ya nitrogen, dan unsur-unsur itulah yang kebanyakan membentuk manusia ya, dengan rantai karbon dan lain sebagainya ya. Jadi manusia terbentuk dari unsur-unsur yang sama, atom-atom yang sama dengan yang bertebaran di dalam tanah. Kalau gitu tidak salah bahwa Alkitab sudah memberitahu dari awal bahwa manusia memang dibentuk dari debu tanah itu ya. Dan sesudah dia dibentuk, maka Allah menghembuskan katanya ya, nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dan ingat bahwa Allah sudah ciptakan manusia, sudah dia bentuk sedemikian rupa, dan tinggal Allah hembuskan nafas hidup, Allah berikan kehidupan ya. Karena apa? Hanya kehidupanlah yang dapat memberikan kehidupan kepada yang lain. Allah sebagai sumber utama kehidupan, sebagai sumber tertinggi kehidupan, dia dapat memberikan manusia kehidupan itu. Dan sangat menarik untuk disinggung bahwa ayat ini, Kejadian 2 ayat yang ke-7, merupakan suatu ayat yang benar-benar membantah evolusi, karena dikatakan bahwa pada saat Allah menghembuskan nafas ke dalam manusia, saat itulah dia menjadi makhluk yang hidup. Nah, ini tidak mungkin kompatibel atau tidak mungkin cocok dengan evolusi, di mana evolusi berkata manusia berasal dari binatang-binatang sebelumnya. Mungkin dari kera, dari monyet, kemudian monyet dari binatang lain yang lebih rendah dan lain sebagainya. Nah, kalau itu benar, maka sebelum ada manusia, tentu dia sudah makhluk hidup yang lain ya. Jadi tidak benar ayat ini. Jadi ayat ini tidak dapat cocok dengan evolusi. Kalau evolusi benar, ayat ini salah. Kalau ayat ini benar, evolusi salah. Anda tinggal pilih yang mana, saudara kasih Tuhan ya. Dan Alkitab mengajarkan bahwa manusia diciptakan langsung oleh Tuhan. Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah ya. Dan kita lihat ya bahwa manusia yang Tuhan ciptakan ini ya, ternyata kalau kita lihat Tuhan benar-benar sangat mengasihi dia ya, dan Tuhan sediakan banyak hal yang indah baginya, seperti yang akan kita lihat dari ayat yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-14. Saya bacakan Kejadian 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-14. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedola dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kush. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Nah, saudara yang kasih Tuhan, walaupun sampai dengan titik ini Allah sudah menilik seisi bumi yang dia ciptakan, Allah sudah istilahnya melakukan quality control gitu, dan Allah menemukan bahwa semuanya itu baik,
Namun demikian Allah ingin membuat suatu tempat yang spesial, saudara. Jadi walaupun seluruh bumi baik, tetapi Allah ingin membuat suatu tempat yang spesial ya, untuk manusia. Dan tempat itu katanya ditaruh di sebelah timur, ya, yaitu di Taman Eden. Ya. Dan di situ katanya ditempatkannya lah manusia yang dibentuknya itu. Anda bisa bayangkan tentunya taman yang Allah sendiri rancang, saudara kasih Tuhan. Ya. Pasti luar biasa sekali ya. Salah satu keajaiban dunia lampau adalah Taman Gantung Babilonia. Tapi saya yakin Taman Gantung itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Taman Eden yang Tuhan ciptakan. Nah, saking sayangnya Tuhan dengan manusia yang diciptakannya itu, Allah bahkan secara pribadi ya menambahkan sentuhan-sentuhan kepada taman ini. Dikatakan di ayat yang ke-9, lalu Tuhan Allah menumbuhkan ya berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Sebenarnya mulai dari ayat yang keempat di situ ya, sudah ada istilah Tuhan Allah. Anda bisa dengar, ya, Anda bisa lihat Tuhan Allah gitu ya. Kemudian ayat 5 juga ada Tuhan Allah, ayat 7 juga ada Tuhan Allah ya. Ayat 8 ada Tuhan Allah, ayat 9 ada Tuhan Allah. Dan kata Tuhan Allah ini merupakan gabungan dari dua kata. Ya, kata Tuhan, Anda perhatikan, Tuhannya semua huruf besar, saudara. Ya, T-U-H-A-N, semuanya dalam cetak besar. Nah, ini ketika nama Tuhan ditulis dengan cara seperti ini, dia mengacu kepada, dalam bahasa aslinya adalah Yehova. Ya, Yehova. Ya, diterjemahkan Tuhan huruf besar. Sedangkan Allah adalah terjemahan dari Elohim. Ya, Elohim. Nah, kalau Tuhan biasa, Tuhan yang T-nya saja huruf besar, tapi U-H-A-N-nya huruf kecil, itu adalah dari kata Adonai biasanya. Ya. Nah, sedangkan di sini adalah Tuhan Allah, ya, Tuhannya huruf besar, jadi Yehova Elohim. Dan mungkin bagi Anda yang sedikit punya latar belakang teologi, Anda tahu bahwa ada orang-orang yang mengatakan bahwa kitab Kejadian bukan ditulis oleh Musa, tetapi ditulis oleh beberapa orang ya. Ada orang yang suka pakai nama Yehova, ada orang yang suka pakai nama Elohim. Jadi mereka bilang dibagi, ada yang ditulis oleh si penulis yang suka pakai nama Yehova, ada yang ditulis oleh si penulis yang suka pakai nama Elohim. Tetapi saudara, ini adalah teori yang boleh saya katakan secara terus terang, teori omong kosong, saudara. Tidak ada buktinya sama sekali, dan ini hanya spekulasi belaka ya, spekulasi pun yang tidak berdasar. Bahkan kita temukan banyak ayat-ayat dalam Kejadian seperti yang tadi kita baca, Kejadian pasal 2, beberapa ayat ini dari ayat 4 sampai ayat yang ke-9 ini, di mana Tuhan Allah disebut ya, Tuhan Yehova Elohim. Jadi dalam satu ayat dipakai Yehova dan Elohim. Nah, ini ditulis oleh siapa kalau begitu? Tentu tidak masuk akal ya. Nah, yang masuk akal adalah Musa yang menulis semua ini ya, sesuai dengan yang Tuhan katakan. Ya, mungkin saja dia menjadi editor dari berbagai sumber sebelum dia, dari Adam, dari Nuh, dari Abraham dan lain sebagainya. Tapi yang jelas Musa yang membukukannya ya. Dan dia boleh saja menggunakan istilah Yehova Tuhan, atau dia menggunakan istilah Elohim Allah. Tuhan Allah ini, Yehova Elohim ini ya, adalah Allah yang mengasihi manusia, dan dia menanam ya banyak pohon di Taman Eden untuk kepentingan manusia. Dan ayat ini lebih lanjut memberitahu kita bahwa di antara pohon-pohon itu termasuk juga dua pohon yang spesial, saudara kasih Tuhan, dua pohon yang spesial. Dan kita akan tahu lebih lanjut tentang pohon-pohon ini, yaitu pohon yang pertama, pohon kehidupan, Tree of Life ya, pohon kehidupan. Dan yang kedua adalah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Pada titik ini kita akan membahas sedikit tentang pohon kehidupan, sedangkan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat akan kita bahas di ayat-ayat selanjutnya. Apa itu pohon kehidupan? Nah, ini merupakan pertanyaan yang cukup menarik untuk kita simak, dan pohon kehidupan ini disebut beberapa kali di dalam Alkitab ya. Yang penting antara lain dalam Kejadian pasal 3 ya. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-22, sesudah manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan melarang Adam dan Hawa untuk memakan buah pohon kehidupan, katanya. Sebab kalau ia memakannya, ia akan hidup untuk selama-lamanya. Hal yang luar biasa sekali ya. Sedangkan di dalam
Wahyu, pohon ini juga disebut, saudara. Kalau kita buka di dalam Wahyu misalnya, ya, pasal-pasalnya yang terakhir, sekitar pasal 20, ya. Di situ di dalam kerajaan 1000 tahun dan di dalam langit baru dan bumi baru, coba kita buka di dalam pasalnya yang ke-22, ya. Wahyu 22 ayat yang kedua, di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat, ya. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Jadi jelas bahwa pohon kehidupan adalah pohon yang real, ya. Ini bukan pohon yang mitos, pohon fiktif, ya. Ini adalah benar-benar sebuah pohon dengan buah yang benar, saudara. Nah, tetapi pohon ini rupanya memiliki khasiat, ya, khasiat untuk kalau dimakan terus, dimakan, dia akan memberikan hidup yang kekal, ya. Segala penyakit akan hilang, dan manusia itu akan hidup terus, saudara. Nah, mungkin sekilas ini nampak sebagai sesuatu yang tidak ilmiah, tetapi jangan salah, ya, berapa banyak ilmuwan yang dari dulu sampai sekarang telah mencoba menemukan suatu eliksir hidup kekal atau suatu obat panjang umur, saudara, ya. Sejak zaman kaisar-kaisar Cina yang menyuruh untuk membuat obat ajaib dan lain sebagainya, manusia sudah berusaha untuk mencoba menemukan obat untuk hidup kekal atau obat untuk panjang umur. Nah, kita dalam ilmu pengetahuan modern ini baru mulai menguak tentang misteri kematian. Bagaimana di dalam sel-sel tubuh kita ada waktu yang sudah terprogram bagi sel itu untuk mati dan lain sebagainya. Ini adalah hal yang cukup jelas, ya, tetapi masih misterius juga. Jadi bagaimana proses kematian itu, apa yang dapat menghentikannya dan lain sebagainya, masih merupakan misteri utama kehidupan, dan manusia tidak akan bisa memecahkannya. Manusia tidak akan bisa mendapatkan obat panjang umur, karena apa? Allah yang sudah katakan bahwa semenjak jatuh dalam dosa manusia akan mati. Nah, tetapi Allah sebagai pemberi hidup, ya, dia dapat memberikan hidup itu. Nah, tentu Allah bisa memberikan hidup itu secara langsung hanya dengan cara mengatakannya, atau Allah bisa memberikan hidup melalui suatu medium lain, baik itu melalui suatu buah kah, ya, dan sebagainya. Dan rupanya Allah berkenan untuk memberikan hidup itu, ya, di dalam dengan suatu perantaraan suatu benda, yaitu buah pohon kehidupan ini, ya. Dan saudara yang kasih Tuhan, apakah Anda akan turut makan dalam buah pohon kehidupan, ya? Nah, jawabannya tergantung kepada apakah Anda memiliki akses kepada pohon itu, ya. Orang yang berdosa tidak memiliki akses ke pohon kehidupan, ya. Semenjak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka tidak punya akses. Allah larang mereka untuk makan buah pohon kehidupan, dan mereka tidak bisa makan buah pohon itu, sehingga mereka akan mati. Tetapi saudara, orang yang tidak berdosa boleh makan. Dan pertanyaannya adalah, apakah Anda orang yang tidak berdosa? Kalau Anda jujur dengan diri Anda sendiri, maka seharusnya Anda berkata memang bahwa saya orang berdosa, ya. Saya pun adalah orang berdosa. Tidak ada satu manusia pun yang tidak berdosa. Jadi artinya tidak ada satu orang manusia pun yang sebenarnya berhak untuk mendapat hidup yang kekal atau berhak makan buah pohon kehidupan. Dan satu-satunya cara mereka punya harapan adalah kalau dosa-dosa mereka diselesaikan. Dan rupanya ada pihak memang, ya, yang begitu mengasihi manusia, dan bukan hanya mengasihi manusia, mampu menyelesaikan masalah dosa manusia, yaitu Allah sendiri. Dan dia sudah datang ke dalam dunia sebagai manusia, yaitu Allah Yesus Kristus, yang juga adalah manusia Yesus Kristus. Allah menjadi manusia, dia mati dari kayu salib, ya, untuk menanggung hukuman dosa bagi Anda dan saya, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya, saudara, orang yang bertobat dan percaya kepadanya, ia dihitung bahwa dosa-dosanya sudah ditanggung oleh Yesus, dan orang yang demikian berhak untuk makan dari pohon kehidupan itu, ya. Coba kita buka di dalam Wahyu, ya. Wahyu pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-7, ya. Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-7, di situ dikatakan,
Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah, saudara. Dia akan diberi makan dari pohon kehidupan, barang siapa yang menang. Apa kriteria menang, saudara? Coba kita buka di dalam 1 Yohanes pasalnya yang kelima. Kita buka dalam 1 Yohanes pasalnya yang kelima, ya. Ayatnya yang keempat, ya, dan yang kelima, ya. 1 Yohanes 5 ayat 4 dan kelima. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Oh, saudara yang kasih Tuhan, harinya akan datang di mana kita semua menghadapi kematian. Dan kematian adalah sesuatu yang tidak mengenal muka, saudara. Baik orang kaya, orang miskin, orang berpangkat, orang rendah, semua memiliki appointment, ya, memiliki janji pertemuan dengan kematian. Tapi tidak ada yang tahu kapan waktunya tiba. Dan ketika Anda sampai pada saat itu, apakah Anda siap, ya? Alkitab berkata, barang siapa yang memiliki iman, ya, dan yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Allah, saudara, maka dia menang, ya. Dia memiliki kemenangan atas dunia ini, dan dia berhak untuk makan dari pohon kehidupan di taman Firdaus Allah. Oke, sekarang kita kembali ke dalam Kejadian pasalnya yang kedua. Kejadian pasal yang kedua, kita lihat bahwa selain masalah itu, ya, Allah juga memberikan kepada kita deskripsi, sedikit geografi, gambaran ini, ya, gambaran landscape atau terrain, ya, dari Taman Eden itu. Ayat 10 dikatakan ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Cabang 4, ya, Pison, ya, mengelilingi tanah Hawila, ada emas di sana katanya. Ada sungai Gihon, ya, tanah Kush, ya. Kemudian sungai Tigris mengalir di sebelah timur Asyur, ya. Dan sungai yang keempat ialah sungai Efrat, ya. Nah, berdasarkan sungai-sungai ini, banyak orang yang berusaha untuk menentukan di mana letak Taman Eden, tetapi saya katakan itu adalah hal yang salah, ya, salah kaprah, ya. Dan usaha untuk menemukan di mana letak Taman Eden hari ini adalah usaha yang percuma, usaha yang sia-sia, usaha menjaring angin. Mengapa, saudara yang kasih Tuhan? Karena sebenarnya sungai-sungai yang dimaksud oleh Tuhan di sini dan yang diberi nama semua di sini ini tidak ada lagi hari ini. Kita tidak tahu di mana mereka berada, ya. Jangan dipikir, oh, ini sungai Tigris dan hari ini ada sungai Tigris, maka sungai Tigris itu yang dimaksud. Bukan, saudara. Oh, ini ada sungai Efrat, maka sungai Efrat yang dimaksud. Tidak, ya. Bukan, ya. Karena apa? Ada satu hal yang terjadi antara waktu itu dengan waktu sekarang yang memisahkan kita dengan mereka, yaitu air bah, saudara. Air bah yang menguasai seluruh dunia, dan ketika air bah itu terjadi, permukaan bumi berubah total, ya. Sungai-sungai pasti ada yang hilang, ada yang terbentuk, ya. Ada yang dibelokkan, ada yang berputar-putar dan sebagainya, ya. Jangankan itu, bahkan gunung, lembah, bukit pun, saudara, banyak yang bergeser, yang berubah, yang hilang, ya. Daratan ada yang timbul, ada yang tenggelam. Intinya pada saat terjadi air bah, terjadi perubahan topografi bumi yang dahsyat, ya, sehingga bumi menjadi permukaan yang jauh sekali berbeda. Nah, lalu mengapa pada zaman hari ini ada nama-nama sungai Tigris, sungai Efrat? Oh, saudara, benar, ya. Mengapa ada istilah Asyur, ya? Ya, rupanya nama-nama itu adalah nama-nama tempat dan nama-nama tanda alam sebelum air bah, ya. Tetapi sesudah air bah, walaupun dunia sudah berubah, orang-orang yang hidup sesudah air bah, mereka masih ingat, saudara, ya, terutama Nuh dan ketiga orang anak dan ketiga mantunya, ya. Mereka masih ingat nama-nama yang dipakai sebelum air bah, dan mereka menamai, ya, berbagai berbagai tempat baru, ya, sungai baru, ya, daerah baru yang mereka temui dengan memakai nama-nama yang masih mereka ingat dari sebelum air bah. Jadi yang sama hanya namanya saja, tetapi bendanya pasti sudah jauh berbeda. Jadi itu yang kita dapatkan. Nah,
sesudah kita menyatakan hal itu, kita harus ingat juga bahwa Tuhan memang sengaja memberitahu kita nama-nama dari tempat-tempat ini. Dan kita mendapatkan sedikit gambaran bahwa Taman Eden ini adalah taman yang banyak airnya, karena ada 4 sungai yang melaluinya. Jadi sedikit-sedikit mungkin ketemu air, dan kita bisa membayangkan suatu tempat yang begitu indah ya. Suatu taman yang bukan saja pasti teratur sekali ya, dengan segala kombinasi warna yang luar biasa, dengan udara yang sedemikian indahnya juga tentunya, dan binatang-binatang yang begitu jinak, dengan air sungai yang indah yang mengalir dari sana kemari, yang tentu saya rasa tidak ada taman manusia yang bisa menyamainya, yang bahkan dekat dengannya. Dan betapa mungkin Adam dan Hawa menceritakan kepada anak-anak mereka tentang pengalaman di taman yang begitu indah itu. Nah, karena apa? Memang Adam pernah berada di taman itu. Di ayat yang ke-15 dan ayat ke-16 di situ dikatakan, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu ya. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia: semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang jahat, tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Oke, Allah menempatkan Adam ya, manusia ya, dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Sungguh unik untuk memperhatikan bahwa bahkan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, manusia bukan disuruh untuk santai-santai tanpa kerjaan, saudara. Manusia Tuhan beri tugas untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi bagi manusia, pekerjaan sebenarnya adalah sesuatu yang esensi. Itu adalah sesuatu yang memang harus mereka lakukan ya. Bukan hanya karena sudah jatuh dalam dosa lah maka perlu kerja keras, tetapi sejak manusia diciptakan, Allah memang sudah punya maksud dan tujuan, punya pekerjaan untuk dilakukan ya. Oleh sebab itu Allah ingin bahwa kita sebagai orang Kristen juga bukan orang yang tanpa kerjaan, orang yang hanya meleter ke sana kemari, tetapi orang yang menyibukkan diri dengan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Jadi itu yang harus kita lakukan. Nah, pekerjaan pertama manusia rupanya adalah sebagai seorang tukang taman, saudara. Jadi jangan kita menghina tukang taman ya. Tetap karena apa? Pekerjaan manusia yang pertama adalah pekerjaan tukang taman. Sedangkan dari ayat yang ke-16 dan yang ke-17 Allah berfirman, dan kita akan bahas tentang buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jadi manusia yang ditempatkan di Taman Eden itu boleh makan semua buah pohon yang di taman itu. Semua boleh mereka makan. Bahkan ya, buah pohon kehidupan pun tidak dilarang, saudara ya. Tidak dilarang. Dan rupanya buah pohon kehidupan dan pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu berdekatan tempatnya, karena dikatakan di ayat yang ke-9 bahwa pohon kehidupan itu ada di tengah-tengah taman beserta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi letak mereka berdekatan, dan Allah tidak larang manusia makan dari buah pohon kehidupan saat itu. Yang Tuhan larang adalah janganlah engkau makan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Luar biasa, saudara kasih Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan di sini, dan banyak sekali pertanyaan yang muncul, banyak sekali yang bisa kita bahas di sini. Pertama-tama, apa itu buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat? Ya, sekali lagi sama seperti pohon kehidupan, ini adalah suatu pohon yang real, suatu pohon yang literal. Ini bukan suatu cerita dongeng, bukan suatu mitos. Pohon ini benar-benar pernah ada dan benar-benar berbuah ya. Buahnya seperti apa kita tidak tahu ya. Buahnya ada nggak hari ini? Jelas tidak ada begitu ya, karena ini bukan pohon apel yang seperti yang banyak digambarkan orang, Adam dan Hawa makan apel, bukan pohon yang lain lagi ya. Ini adalah pohon yang real ada, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, pertanyaan yang kedua tentunya yang sering timbul adalah, lalu mengapa pohon ini ya bisa membuat orang mati ya? Apakah ada suatu zat beracun di dalamnya? Saya katakan tidak, saudara kasih Tuhan ya. Tidak ya. Bahkan saya yakin buah dari pohon ini adalah buah yang enak untuk dimakan ya. Yang enak untuk dimakan, yang sangat bergizi dan lain sebagainya. Mengapa? Karena pohon ini toh adalah ciptaan Tuhan juga, saudara.
Dan ciptaan Tuhan itu segala-galanya baik ya. Tentu Tuhan tidak menciptakan racun pada awalnya. Nah, lalu mengapa ya? Mengapa orang yang memakannya akan mati katanya? Pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Bukan karena memakannya, bukan karena aksi memakan itu saudara yang kasih Tuhan dengan sendirinya yang membuat orang mati, tetapi karena mereka melanggar perintah Tuhan ya. Matinya itu bukan karena sebenarnya memakan buah itu, tetapi karena dengan memakan buah itu mereka sudah melanggar ketentuan yang Tuhan laksanakan. Dan dengan melanggar ketentuan yang Tuhan laksanakan, mereka memberontak kepada Tuhan, mereka berdosa, dan mereka terputus dari Tuhan, sumber segala kehidupan. Dan dengan terputusnya orang dengan Tuhan, sumber segala kehidupan, maka ia tidak memiliki kehidupan, ia mati. Dan saudara yang kasih Tuhan, pertanyaan berikut yang selalu muncul adalah, mengapa lalu Tuhan taruh pohon ini di situ? Ya, banyak sekali orang Kristen yang bertanya-tanya, ya, wah, andai kata tidak ada pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat katanya, ya, andai kata tidak ada katanya, betapa enaknya kita masih di Taman Eden, ya, mengapa Tuhan harus ciptakan pohon itu? Nah, saudara yang kasih Tuhan, inilah inti dari banyak sekali permasalahan di dunia ini, inti dari banyak perdebatan teologis. Rupa-rupanya saudara yang kasih Tuhan, Tuhan menciptakan manusia ya bukan sebagai robot ya. Ini adalah suatu hal yang harus dimengerti ya. Tuhan menciptakan manusia yang bukan robot ya. Kalau Tuhan mau ciptakan robot, tentu dia bisa lakukan itu ya. Tetapi Tuhan tidak memilih untuk menciptakan robot. Tuhan memilih untuk menciptakan manusia yang Tuhan berikan kehendak bebas ya. Tuhan berikan kebebasan bagi manusia. Nah, mengapa Tuhan mau berikan kebebasan bagi manusia? Tentu Tuhan sendiri yang tahu ya. Tapi kita bisa ambil sedikit analogi bahwa tentu jauh lebih menyenangkan untuk berkomunikasi ya dengan seseorang yang tulus, dengan seseorang yang bukan robot ya. Kalau kita berkomunikasi dengan robot, kita tahu itu semua diprogram ya. Kita mau ngomong apa ya, dia tidak punya kehendak, tidak punya pilihan untuk menjawab selain daripada yang diprogramkan kepada dia gitu. Jadi di situ ada ketidakbebasan ya bagi seorang robot. Nah, Allah tentunya ya, Anda bayangkan saudara, lebih enak Anda dipuji oleh robot atau Anda dipuji oleh orang, saudara? Tentu kita bilang lebih enak dipuji orang. Mengapa? Karena dipuji orang artinya tulus ya. Orang itu bisa saja tidak memuji saya ya. Tapi kalau saya dipuji robot ya, saya sendiri yang kontrol robot itu ya, saya yang program dia untuk puji saya, apa hebatnya saudara? Nah, demikian juga Allah menciptakan manusia yang punya kehendak bebas ya. Mengapa? Ya karena Allah ingin manusia yang punya kehendak bebas itu untuk menyembah, memilih untuk taat kepada Dia ya. Dan Tuhan berikan kebebasan bagi manusia. Kalau manusia bebas untuk memilih menyembah Dia, maka sebagai konsekuensi manusia itu juga harus bebas untuk memilih tidak menyembah Dia, memilih untuk tidak ikut Dia, tidak dengar Dia ya. Nah, ini adalah konsekuensi dari kebebasan ya. Bebas artinya saya bisa pilih A, saya bisa pilih B ya. Nah, ada kaum tertentu, kaum Calvinis, mereka agak-agak bingung dengan apa itu kebebasan ya. Mereka bilang manusia bebas, tapi hanya bebas pilih A ya. Tidak boleh pilih B, tidak bisa pilih B. Itu bukan bebas namanya, saudara ya. Kalau orang hanya punya satu pilihan, itu bukan bebas namanya. Itu terpaksa ya. Entah bagaimanapun juga kita berusaha untuk menjelaskannya atau berusaha untuk lari dari kenyataan. Itu namanya bukan bebas. Nah, kita harus agak cepat sekarang. Manusia yang punya kehendak bebas ini Tuhan ciptakan ya. Dan Tuhan ingin manusia dengan kehendak bebasnya merasakan kasih Allah yang sudah mempersiapkan dia, menciptakan dia ya, memberikan dia tubuh yang begitu hebat, menciptakan Taman Eden buat dia. Bahkan manusia yang punya kehendak bebas ini merasakan kasihnya, dan kemudian dengan kehendak bebasnya, dengan bebasnya memilih untuk menyembah, mengikuti Allah. Itu adalah tujuan Allah ya. Dan untuk mencapai tujuan itu maka harus ada suatu pilihan, saudara. Manusia harus dipresentasikan dengan suatu pilihan. Maukah dia menyembah Allah, mengikuti Allah, menuruti Allah, ataukah dia mau memilih sebaliknya, membangkang kepada Allah. Dan itulah tujuannya ada pohon itu di situ. Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Yaitu untuk memberikan kepada manusia suatu ujian, saudara. Ujian ini perlu, saudara. Mengapa? Ya karena manusia adalah makhluk bebas ya. Kalau dia belum diperhadapkan pada suatu pilihan ya, belum tahu sebenarnya ya, dia pilih yang mana ya. Nah, oleh karena itu perlu ada suatu ujian. Dan untuk ujian itu Tuhan berikan pohon ini, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ya. Nah, mengapa Tuhan berikan nama pohon ini begitu aneh, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, saudara? Karena dari pohon inilah ya, dan dari pohon inilah
manusia bisa tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ya. Kalau manusia lolos dari ujian, ya, maka manusia akan tahu yang baik dan manusia akan tahu yang jahat juga, ya, karena dia sempat dicobai. Ya, dia sempat dicobai, ya. Dia tahu yang jahat, walaupun dia tidak pernah masuk ke yang jahat, merasakan yang jahat, tapi dia tahu yang jahat. Oh, dulu saya pernah dicobai, itu jahat, dia bilang. Ya, jadi kalau manusia lulus, manusia akan tahu yang baik dan yang jahat. Kalau manusia gagal, manusia tahu juga akan tahu tentang yang baik dan yang jahat. Dia sudah tahu yang baik, dia pernah merasakan kebaikan Tuhan, ya. Dan sekarang dia sudah memilih yang jahat, dia bahkan masuk ke dalam jahat, dia terperangkap di dalam yang jahat, sehingga dia juga tahu tentang yang baik dan yang jahat. Sehingga pohon ini dengan sangat cocok sekali diberi nama pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Karena mau itu dia lulus, mau dia tidak lulus, nah dengan pohon ini dan dengan ujian yang dia berikan, manusia akan tahu tentang yang baik dan yang jahat. Dan kita akan bahas ini lebih lanjut tentu di pasal 3, yaitu besok. Nah, kita lihat lagi kembali sekarang ayat-ayat selanjutnya. Sesudah memberikan peraturan itu kepada Adam, manusia pertama, laki-laki pertama, ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanyalah kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Saudara yang kasih Tuhan, babak selanjutnya dari penciptaan manusia adalah penciptaan wanita. Tetapi Allah sudah tahu bahwa laki-laki, yaitu manusia ini, ya, memerlukan seorang wanita. Ya, Allah sudah tahu itu. Allah yang rancang manusia sedemikian, tentu Allah tahu, ya. Dan Allah berfirman di sini, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, ya. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dan ini menunjukkan bahwa tidak benar bahwa manusia itu lebih suci kalau dia tidak kawin, ya. Tidak benar bahwa manusia itu lebih hebat kalau dia tidak kawin. Tidak, ya. Banyak agama-agama tertentu, ya, agama Buddha misalnya, ya, mengagung-agungkan tidak kawin, begitu, ya. Wah, jadi rahibnya atau biksunya itu tidak kawin, saudara Tuhan. Seolah-olah itu adalah suatu pencapaian yang luar biasa. Saya katakan tidak, ya. Dari semula Allah sudah tentukan bahwa manusia itu memang baiknya sepasang, saudara. Katolik juga, ya, mereka pastornya tidak kawin, ya. Padahal Alkitab tidak ada menyuruh, ya, pastor untuk tidak kawin, tidak ada menyuruh gembala untuk tidak kawin, ya. Jadi ada salah konsep, seolah-olah ada konsep bahwa kalau tidak kawin itu lebih suci, lebih apa, bagaimana. Sama sekali salah, saudara, ya. Adam dan Hawa tidak ada dosa sama sekali waktu itu, ya. Dan Tuhan katakan tidak baik dia seorang diri. Dia sebaiknya berdua. Dia memerlukan penolong, ya. Adam, Tuhan ciptakan, ya, laki-laki Tuhan ciptakan dengan sifat-sifatnya, ya. Dan wanita nanti Tuhan ciptakan dengan sifat-sifatnya. Dan ini dua orang ini berbeda, saudara. Si laki-laki dan wanita, ya, berbeda fisik, berbeda psikologis, berbeda mental. Tetapi Tuhan ciptakan bukan sebagai yang satu lebih hebat dari yang lain, karena dikatakan sepadan, saudara. Sepadan, ya. Sepadan artinya mereka sama, begitu, sama level, begitu, ya, sama-sama manusia. Tetapi Tuhan ciptakan, ya, supaya saling melengkapi. Oleh karena itu dikatakan wanita itu menjadi penolong, ya, penolong, ya, bagi laki-laki. Nah, di belakangan memang Tuhan akan katakan bahwa mereka ini sepadan, mereka ini sama, dan laki-laki diciptakan dahulu karena laki-laki adalah pemimpin. Jadi walaupun mereka sepadan, tetapi Tuhan memberikan fungsi pemimpin kepada laki-laki, ya. Tuhan ciptakan laki-laki sebagai pemimpin, ya. Tuhan ciptakan wanita sebagai penolong, ya. Jadi pemimpin, ya, perlu ditolong, dan penolong perlu dipimpin. Oh, saudara, ini sungguh indah di dalam Tuhan.
Tetapi sebelum Tuhan langsung bikin wanita begitu saja, Tuhan yang maha bijak itu ya, Tuhan sengaja jangan langsung dia ciptakan wanita, tetapi dia biarkan laki-laki itu menyadari keperluan dia akan seorang penolong, saudara. Nah, ini sangat penting ya. Laki-laki itu harus sadar dulu bahwa dirinya perlu penolong ya. Oleh karena itu, Tuhan di sini Tuhan bikin ya. Tuhan bentuk segala binatang. Bukan berarti bahwa Tuhan baru bentuk binatang sesudah dia bikin Adam, saudara. Karena di ayat 19 lalu Tuhan Allah membentuk ya. Kata lalu di situ agak sedikit mengecoh karena dalam bahasa aslinya itu bisa juga diterjemahkan dan atau juga gitu ya. Dan atau juga. Jadi kalau kita terjemahkan juga ya, Tuhan Allah kata membentuk di situ ya, itu dalam bentuk perfect tense. Jadi bisa kita terjemahkan telah membentuk ya. Jadi juga Tuhan Allah telah membentuk dari tanah. Jadi pembentukan binatang terjadi sebelum Adam ya. Tapi di sini semacam diingatkan bahwa Tuhan Allah sudah membentuk ya, segala burung binatang hutan, burung di udara, dan itu dibawa semua kepada manusia supaya dia kasih nama. Ya, dan orang ada yang protes, oh bagaimana mungkin Adam bisa kasih nama kepada semua binatang dalam waktu 1 hari dan lain sebagainya. Oh, tidak dikatakan semua binatang, saudara. Ya, yang dikatakan dibawa kepada manusia adalah apa? Binatang hutan dan burung di udara. Ya. Kita lihat di ayat ke-20 yang diberi nama oleh Adam adalah ternak katanya ya. Jadi ternak tidak banyak ya. Burung-burung di udara ya, binatang hutan. Ya, jadi yang namanya ikan itu ya, kemudian binatang melata ya, itu tidak dibawa Tuhan untuk diberi nama pada saat itu. Belakangan memang Adam akan namanya, tapi pada hari ke-6 Adam hanya memberi nama kepada ternak, burung-burung ya, dan binatang hutan. Nah, cukup jelas, jadi tidak semua binatang, jadi bisa saja itu selesai dalam 1 hari. Dan Adam ketika melihat semua binatang itu, dia melihat mereka berpasang-pasangan ya. Dan tentunya itu menimbulkan pertanyaan dalam hati Adam sendiri bahwa di mana pasangan saya? Dan dia tidak temukan yang sepadan dari antara semua binatang itu. Nah, dia mulai menginginkan yang sepadan, dan dari keinginan itulah Allah menciptakan. Ya, katanya dibikin Adamnya tidur, ya, ini bukan dongeng tapi fakta, saudara. Adam dibikin tidur, diambil satu rusuknya dan dibuat wanita, saudara. Dan tempat rusuk itu ditutup daging, saudara. Mengapa rusuk, saudara? Oh, banyak sekali jawaban ya. Mengapa rusuk? Oh, ya karena rusuk itu nomor 1 ya, karena tulang rusuk itu adalah salah satu tulang di dalam tubuh manusia yang bisa diambil satu, dan manusia itu tidak akan berfungsi secara abnormal ya. Kalau Anda ambil tulang tangan saya jadi loyo gitu. Kalau Anda ambil tulang kepala saya jadi bocor kepalanya. Tapi tulang rusuk ya, satu bisa diambil ya. Nah, ada lagi yang bertanya, apakah hari ini laki-laki semuanya rusuknya kurang 1? Oh, tidak, saudara. Karena masalah rusuk kurang 1 itu tidak begitu, karena gen manusia tetap sama seperti gen semula yang Tuhan ciptakan, yaitu rusuknya pas 12 biji ya. Sama seperti kita hari ini patah tulang, tidak berarti anak kita patah tulang ya. Karena gen kita tetap bahwa diturunkan gen yang seperti semula yang belum patah tulang ya. Demikian juga anak Adam tentu punya jumlah rusuk yang sama dengan yang wanita ya, yang pria dengan yang wanita. Nah, kita lihat bahwa dari rusuk itu dibangun seorang perempuan ya, dan dibawa kepada manusia itu. Oh, saudara kasih Tuhan, betapa indah Tuhan sebagai mak comblang pertama, saudara ya. Tuhan sebagai mak comblang pertama, dia membawa Hawa untuk menghadap Adam ya. Dan begitu Adam melihat wanita itu, langsung dia berkata. Dan kita lihat bahwa Adam di sini bukan manusia gua yang bodoh yang hahu ya, tetapi dia adalah orang yang super intelijen ya, yang Tuhan ciptakan, otaknya super genius karena langsung Tuhan ciptakan, dan tanpa ada yang mengajari dia karena Tuhan sudah Allah program bahasa dalam pikirannya. Dia berkata, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Nah, tentu Adam mungkin belum pernah melihat tulang saat itu ya, tetapi dia tahu apa itu tulang, dia tahu apa itu daging ya. Dan ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Dan salah satu alasan kita percaya bahasa Ibrani adalah bahasa yang paling pertama yang dipakai di Taman Eden adalah karena banyak sekali kata-kata ini yang memakai bahasa Ibrani yang pas, saudara. Contohnya kata Adam. Adam artinya manusia ya. Dan Adam juga bisa berarti tanah, saudara. Jadi cocok, manusia dibuat dari tanah, Adam, saudara. Kata ini perempuan, ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Perempuan adalah Isha, laki-laki adalah Ish. Jadi secara langsung dia berkata dia akan dinamai Isha karena dia diambil dari Ish. Jadi ini suatu permainan kata yang luar biasa yang hanya didapatkan di dalam bahasa Ibrani. Ayat 24 dan 25
menunjukkan kepada kita semacam rangkuman yang mungkin ditambahkan oleh Musa di sini. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ya, ini menggambarkan pola yang Tuhan tetapkan. Jadi pernikahan adalah institusi, keluarga adalah institusi pertama yang Tuhan jadikan di bumi ini. Ya, pernikahan ya adalah hal yang sangat sakral, saudara, sangat kudus di mata Tuhan, karena ini adalah institusi pertama yang Tuhan bikin, dan ini akan diteruskan sampai nanti Tuhan datang kembali, ya, di mana seorang laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ya, mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Luar biasa sekali, saudara yang kasih Tuhan. Ada banyak yang masih bisa kita bahas, tapi kita kehabisan waktu. Intinya adalah bahwa manusia diciptakan laki-laki dan perempuan, keduanya setara, saudara. Hawa diciptakan dari tulang rusuk, ya, bukan dari tulang kaki untuk diinjak, bukan juga untuk ngebosin atau mengepalai laki-laki, ya, karena itu tidak diambil dari tulang kepala, tapi diambil dari tulang rusuk yang lembut adanya, ya, dan yang dekat di hati Adam tentunya. Dan kita lihat bahwa semua itu, ya, berarti bahwa pasangan yang pertama ini saling mencintai, ya, tentunya, ya, dan bisa kita bilang ini adalah cinta pada pandangan pertama, ya, oleh si Adam, ya, dan memberikan pola untuk seterusnya, ya. Oke, dan kita akan akhiri sampai di sini. Kita akan lanjutkan besok, dan jangan lupa, ya, bahwa Anda siap-siap terus mendengar Mutiara Kebenaran ini. Dan saya Dr. Stephen Einstein Liao undur diri dulu. Saya ucapkan kepada pendengar sekalian semua, selamat malam dan Maranatha.